Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asifah Amalia Yasmin. Saya dari PGMIN 1 dengan NIM 2311306083 ingin membahas konsep masyarakat bangsa dan negara. Poin pertama yaitu hubungan agama dan negara menurut Islam, dan yang kedua konsep hubungan agama dan negara di Indonesia. Yang pertama ada hubungan agama dan negara menurut Islam. Masalah hubungan agama dengan negara telah muncul ke permukaan dalam serangkaian polemik dan perdebatan pada dasawarsa pertama abad ini. Perdebatan ini tampaknya diawali dengan terjadinya revolusi kaum muda Turki di bawah pimpinan Mustafa Kemal Pasha tahun 20-an yang berpuncak dengan dihapuskannya khilafat di Turki, dilepaskannya Islam sebagai agama resmi negara, dan dihapuskannya syariah sebagai hukum tertinggi dalam negara. Islam sebagai agama merupakan satu mata rantai ajaran Tuhan atau wahyu Allah yang menyatu, dan kehadirannya di muka bumi telah dinyatakan final dan sempurna hingga akhir zaman. Ajaran Islam merupakan satu kesatuan yang terdiri atas keimanan dan amal yang dibangun di atas prinsip ibadah hanya kepada Allah. Bahkan ajaran tentang tauhid atau prinsip keesaan Tuhan merupakan sistem kehidupan atau manhaj al-hayat bagi setiap muslim kapan dan dimanapun. Pendek kata, Islam itu satu kesatuan yang menyeluruh dan tidak dapat dipecah-pecah. Al-Islam kullu la yatajazza. Konsepsi tentang negara dan pemerintahan telah menimbulkan diskusi panjang di kalangan para pemikir muslim dan munculkan perbedaan pendapat serta pandangan yang cukup panjang yang tidak hanya berhenti pada tataran teoritis konseptual tetapi juga memasuki wilayah politik praktis, sehingga acap kali membawa pertentangan dan perpecahan di kalangan umat Islam. Yang kedua, ada konsep hubungan agama dan negara di Indonesia. Hubungan negara dan agama dalam negara yang berdasarkan Pancasila, di mana sila ketuhanan yang Maha Esa menegaskan bahwa Indonesia bukanlah negara yang berdasarkan satu agama dan bukan pula negara yang memisahkan agama dan negara. Dalam kebersamaan itu, manusia dikodratkan memiliki kepribadian yang berbeda, manusia yang satu dengan yang lainnya. Keseluruhan kepribadian yang berbeda-beda itu mewujudkan satu kesatuan dalam perbedaan dalam lembaga negara Republik Indonesia. Kodrat itu dirumuskan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan tersebut memberikan pedoman bagi manusia dalam bermasyarakat, artinya untuk tetap mempertahankan eksistensinya sebagai masyarakat manusia, maka masyarakat manusia harus mengakui dan menghormati perbedaan yang ada di masyarakat. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa berpangkal pada satu keyakinan bahwa alam semesta beserta isinya sebagai satu keseluruhan yang terjalin secara harmonis adalah hasil ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Tuhan dan akan kembali kepadanya. Karena itu, bertakwa dan mengabdi kepada Tuhan yang Maha Esa adalah suatu kewajiban manusia sebagai makhluk ciptaannya. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan adalah makhluk yang bermasyarakat, artinya manusia memerlukan manusia lainnya untuk hidup bersama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dapat kita simpulkan dari semua materi yang saya sudah jelaskan, warga negara yang berstatus sebagai penduduk ialah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh peraturan negara dan yang bersangkutan diperkenankan mempunyai tempat tinggal pokok atau domisili dalam wilayah negara itu. Bukan penduduk ialah mereka yang berada di wilayah suatu negara untuk sementara waktu dan tidak bermaksud bertempat tinggal di wilayah negara itu.